Kasus korupsi di Indonesia masih menjadi perhatian publik. Sejumlah perkara besar seperti kasus Jampitsus, kasus Timah, kasus Badan Gizi Nasional, dan kasus pengadaan Chromebook menjadi sorotan dalam setahun terakhir. Di tengah kondisi tersebut, rancangan undang-undang perampasan aset kini kembali menjadi prioritas. RUU ini dinilai sebagai instrumen penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi, terutama dalam menarik kembali aset hasil kejahatan yang merugikan negara. Lantas, akan seperti apa nasib RUU ini berujung? Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat, hingga Desember 2025, nilai aset hasil tindak pidana korupsi berhasil dikembalikan ke kas negara mencapai Rp1.531 triliun. Dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp739,6 miliar, serta KPK telah menangani 116 penyidikan, 70 penyelidikan, 115 penuntutan, hingga 78 eksekusi sepanjang 2025. Seiring dengan kondisi tersebut, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali menjadi perhatian. RUU ini telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan kini kembali didorong menjadi prioritas dalam Prolegnas 2026. Kasus korupsi yang terus terungkap memicu keprihatinan warga. Wacana perampasan aset koruptor pun mengemuka sebagai upaya memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerugian negara. Menurut saya kasus korupsi di Indonesia saat ini masih sangat banyak terjadi ya. Jadi memang masih belum ada hukum yang menegakkan secara tegas bahwa pemberantasan korupsi ini gimana sih gitu. Kayaknya korupsinya tambah berat ya kalau saya lihat sebagai masyarakat secara umum gitu. Kok kayaknya nggak ada penanggulangan dari pihak yang paling tepat ya di negara kita ini. Begitu banyak kasus korupsi ya. Terutama yang miliaran gitu kan, sampai triliunan, ya tentunya sangat merugikan negara dan juga dampaknya begitu besar buat rakyat Indonesia. Persoalan kasus korupsi yang terus berulang ini juga memperkuat desakan publik akan penegakan hukum yang lebih tegas. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Lalola Esther, memiliki pandangan terkait RUU perampasan aset ini. Jadi RUU perampasan aset tindak pidana ini sebetulnya kan sudah ada rancangan, baik rancangan undang-undangnya maupun naskah akademiknya itu sudah dari tahun 2012. Waktu itu yang menginisiasi adalah PPATK, kemudian di 2012 BPHN melakukan penyusunan naskah akademik, baru kemudian dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM ketika itu untuk diusulkan sebagai salah satu rancangan undang-undang versi pemerintah gitu. Dan berhasil sebetulnya masuk ke Prolegnas. Kalau dari kajian ICW sendiri, setiap tahunnya itu kami mengeluarkan apa yang kami sebut sebagai tren vonis tindak pidana korupsi. Jadi tahun ke tahun itu perbandingan antara jumlah kerugian keuangan negara dan juga pengembalian aset negara melalui mekanisme salah satunya adalah pidana tambahan uang pengganti itu memang cukup jomplang. Kalau mau di rata-rata, itu rata-rata mungkin dari 100% kerugian keuangan negara yang balik 20%, bahkan bisa kurang. Dan ini data yang kami kumpulkan setidak-tidaknya konsisten temuannya seperti itu sejak tahun 2015. Nah harapannya dengan RUU perampasan aset, hal itu bisa dijembatani karena ada tantangan juga dan ini nanti bisa diklarifikasi gitu ya dengan penegak hukum mekanisme yang memang akhirnya membatasi mereka gitu dan harapannya sih bisa dijawab lewat RUU perampasan aset gitu dan ditambah lagi untuk RUU perampasan aset ini ya dia juga mengintegrasikan sejumlah mekanisme pemulihan aset. Menurut para anggota Dewan di Komisi 3, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini terus berjalan di tingkat legislatif. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan
RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU perampasan aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jikalau masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis untuk dipelajari oleh anggota Komisi 3. Saya mengikuti prosesnya, hampir seluruh fraksi bersepakat dengan masuknya menjadi prolegnas saja itu sudah mencerminkan bahwa DPR membutuhkan undang-undang itu. Terus ketika di bawah Komisi 3 sampai terjadi pertemuan 20 kali RDPU, itu menunjukkan bahwa di Komisi 3 tidak lagi ada persoalan antar fraksi, seluruhnya memberikan dukungan. Sesungguhnya kan aturan-aturan menyangkut tentang korupsi kan sudah banyak. Ada undang-undang tentang Tipikor, ada KUHP, ada undang-undang tentang TPPU, tentang dan banyak lagi ada aturan-aturan undang-undang yang lain. Nah, kalau khususnya saya tentu mendorong ini segera bisa dibahas, selanjutnya diundangkan. Setidak-tidaknya masih ada 2 kali masa persidangan di dalam tahun 2026 ini. Saya berharap agar DPR bisa mengesahkan undang-undang ini di akhir masa persidangan sebelum masuk Desember akhir. Publik tidak lagi hanya menunggu draft undang-undang ini berpindah dari satu meja rapat ke meja rapat lainnya. Komitmen DPR kini diuji oleh waktu. Apakah RUU perampasan aset akan segera disahkan sebagai taring baru penegakan hukum di Indonesia?